Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku, di channel Rindu Berkawan. Ya Kak, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kakaknya yang masih setia bersama RBC, yang masih mendukung RBC dan masih mendoakan yang terbaik untuk RBC. Terima kasih banyak buat kakak semuanya ya. Sebelumnya, sebelum lanjut ke konsep selanjutnya, saya ingin mengingatkan supaya apa, kakaknya jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Rindu Berkawan biar apa? Biar kakaknya nggak ketinggalan info dari RBC seperti itu ya Kak. Dan konsep kali ini dari RBC adalah pengambilan voucher kemarin ya Kak, yang kita udah buat konten yaitu foto kece di Angles RBC ya Kak. Ada voucher 500k untuk 10 akun yang beruntung. Untuk temanya sendiri adalah kali ini kita berbagi wawasan, beredukasi tentang rezeki ya Kak. Rezeki dari bayi yang baru lahir, rezeki dari bayi berusia sehari, 2 hari, 1 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya seperti itu. Dan setiap manusia punya rezekinya masing-masing seperti itu. Jadi kita nggak perlu melihat rezeki orang lain, tetangganya beli ini kita harus beli ini, tetangganya beli itu kita harus beli itu, tetangganya punya ini kita harus punya ini. Dan rezeki itu nggak sama seperti itu Kak. Jadikanlah kesuksesan orang lain itu untuk motivasi diri kita sendiri, untuk menambah semangat diri kita sendiri, untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa seperti mereka, bagaimana kita bisa berkembang seperti mereka, seperti teman-teman kita, seperti tetangga kita. Jadikanlah itu semua motivasi kehidupan untuk kita. Dan kita mulai membahas dari rezeki bayi yang baru lahir, yaitu ASI. Jadi setiap manusia itu punya rezekinya masing-masing, dan rezeki itu bertahap ya Kak. Dari bayi tumbuh 1 hari, tumbuh 2 hari, tumbuh 1 bulan, tumbuh 2 bulan, tumbuh 1 tahun, tumbuh 2 tahun, dan seterusnya. Semua ada rezekinya masing-masing, dan rezekinya itu pasti bertahap seperti itu Kak. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Jika kita menginginkan rezeki yang sama seperti orang lain, cukup doakan dan ikhtiarkan seperti itu. Jangan jadikan kehidupan orang lain menjadi sarang iri dalam hati kita, sarang benci dalam hati kita. Jangan pernah jadikan itu untuk kehidupan kita, karena itu nggak akan baik untuk kedepannya seperti itu. Dan sudah itu kita mulai lagi memberi wawasan tentang rezeki lagi Kak. Ya, jadi rezeki itu dari bayi yang baru lahir, terus kemudian masuk bisa sekolah PAUD ataupun sekolah TK ataupun kelas 1 ataupun SD kayak gitu, ataupun SMP ataupun SMA ataupun kuliah. Itu punya rezekinya masing-masing seperti itu. Contohnya kita masuk kelas PAUD, kita punya sepatu ukuran kecil, itu rezeki. Baju seragam kecil itu juga rezeki. Buku, tas, uang saku itu juga rezeki. Guru, teman yang baik itu pun juga rezeki seperti itu. Dan naik lagi menjadi sekolah TK ya Kak, punya guru lagi baru rezeki. Terus masuk kelas baru lagi, beli sepatu, beli buku lagi, beli seragam lagi, ukurannya pun baru lagi, seperti itu pun rezeki. Masuk lagi kelas SD ya Kak, kelas SD itu pun juga masuk rezeki lagi. Uang sakunya bertambah, bukunya juga bertambah, seragamnya juga bertambah. Jadi semuanya adalah rezeki seperti itu Kak. Jadi sampai dari SMP, SMA itu pun rezeki, punya rezekinya masing-masing, sehingga kuliah, lulus kuliah pun akhirnya bisa bekerja seperti itu. Yang tadinya mendapat rezeki dari orang tua, akhirnya bisa mendapat rezeki dari hasil keringat sendiri seperti itu Kak. Nah, kita melanjutkan rezeki dari hasil keringat kita sendiri Kak. Nah, kalau sudah lulus kuliah ataupun lulus sekolah SMA, mungkin cuman
SMP kayak gitu, enggak apa-apa. Kita punya rezeki masing-masing, itu enggak tertakar dari kita lulus apa. Itu sebenarnya sudah menjadi takdir kalau itu ya Kak. Jadi kita menikmati. Kesuksesan pun tidak tertakar dari sarjana, dari sekolah SMP, dari SMA ataupun yang lain kayak gitu. Jadi itu memang semua tergantung dari usaha dan ikhtiar kita masing-masing. Seperti juga takdir. Nah, kita mulai dari gaji kita sendiri ya Kak. Gaji kita dari kerjaan kita setiap bulan seperti itu. Jadi itulah awal titik di mana kita memulai kehidupan kita Kak. Ya, dari kita pekerjaan pertama kita seperti apa, ya kan, tanggung jawab kita seperti apa, terus amanah kita seperti apa, kejujuran kita seperti apa. Dari situlah tumbuhnya kedewasaan, tumbuhnya kehidupan, tumbuhnya tanaman-tanaman kehidupan. Dari situ Kak, semuanya berawal dari titik itu. Contohnya ya Kak, contohnya kita berawal dari pekerjaan satu, mungkin itu adalah pengalaman pekerjaan yang pertama seperti itu, mungkin gajinya masih sedikit ataupun punya pengalaman kerjaan yang gak enak sama teman, ataupun punya pengalaman kerjaan yang gak enak ataupun apa kayak gitu ya. Intinya itu semua proses dinikmatin saja Kak, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah di situ kita akan menemukan kehidupan selanjutnya seperti itu Kak. Yang di titik itu adalah cermin yang akan menjadi kehidupan kita selanjutnya. Seperti itu. Semisal kita sudah jujur dalam pekerjaan, kita difitnah, tidak apa-apa. Itu semua proses. Nanti kedepannya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita sudah menanam kecurangan di awal titik itu tadi, nanti pun akan tumbuh kecurangan seperti itu dalam kehidupan kita Kak. Jadi kalau kita pengen hidupnya lebih baik, jangan pernah melakukan kecurangan. Karena apa? Karena kecurangan itu akan kembali pada diri kita sendiri seperti itu. Jadi kita mulai belajar dan berharap, berdoa seperti apa yang kita inginkan, kehidupan yang seperti apa, kehidupan yang bagaimana, itu kita harus sendiri yang memulai seperti itu Kak. Jadi kita belajar menanam lagi kejujuran kita, menanam tanggung jawab kita, menanam doa-doa kita, menanam harapan-harapan kita, semuanya dari titik awal itu tadi. Kalau kita tanamannya sudah nggak baik di titik itu tadi, nanti kedepannya pun akan nggak baik. Kalau kita menanam baik pun itu belum tentu baik seperti itu. Jadi kita hanya mengadaptasikan nanti kedepannya itu seperti apa. Tapi jika kita menginginkan kehidupan kita yang baik, kita harus menanam juga hal yang baik-baik seperti itu. Jadi kita nggak boleh menanam kecurangan ataupun hal-hal yang merugikan diri kita sendiri ataupun merugikan orang lain seperti itu. Tapi misal jika kakak sudah melakukan kecurangan pertama kali, sudah melakukan kecurangan ya di dalam pekerjaan itu, kakak sudah melakukan kecurangan, terus kemudiannya besoknya kakak kehilangan pekerjaan saatnya seperti itu. Nah itu bagaimana Kak? Lebih ya Kak, was kadung seperti itu, was kadung ya was dilakoni. Tapi kalau kakak pengen menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi, kakak harus menanam kebaikan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kebaikannya itu tumbuhnya nanti mengiringi kehidupan kita selanjutnya seperti itu. Untuk kakaknya yang masih duduk di bangku sekolah pun seperti itu Kak, mungkin nanti setelah lulus sekolah seperti itu kita menginginkan pekerjaannya apa aja ambil, entah itu jaga toko, entah itu jaga counter, entah itu bantuin di warung, entah itu di pabrik ataupun di mana, ambil, sikat. Apapun pekerjaannya itu ambil selama itu baik dan halal seperti itu. Yang tadinya kerjaannya capek Kak, gajinya sedikit kayak gitu, enggak apa-apa. Yang penting ada pemasukan. Nanti lama-lama kakak mendapat pengalaman 1, pengalaman 2, pengalaman 3, pengalaman 4, seperti itu. Nanti pengalaman itu yang akan mengarahkan kakak sendiri depannya harus bagaimana seperti itu. Ya intinya itu tadi ya, kalau kita menginginkan kehidupan yang baik, kita harus menanam dulu tanaman-tanaman kehidupan yang baik seperti itu.
kita harus menanam kebaikan, harus jujur, amanah, tanggung jawab dalam pekerjaan. Itu harus, nanti kalau sudah itu dapat pelajaran, dapat wawasan untuk kakaknya sendiri. Kakak bangkit lagi nanti pekerjaan di selanjutnya, ya pekerjaan, mungkin pindah pekerjaan, pindah bos baru, ataupun pindah pengalaman, ataupun pindah job seperti itu. Ya intinya tetap jujur, kejujuran itu nomor satu dalam kehidupan. Kalau kita di mana-mana jujur itu enak, nanti kerjanya enak, ketemunya yang enak-enak. Walaupun ya ketemu pas nggak enaknya itu nanti juga selesai kayak gitu. Jadi seperti itu ya Kak, rezeki itu bertahap, tidak ada yang namanya rezeki itu langsung tiba-tiba kaya, tiba-tiba sukses kayak film Indonesia kayak sing bar difitnah langsung sukses, enggak. Tapi percaya, siapa yang dihina, siapa yang disakitin oleh orang lain, dan siapa yang diperlakukan dengan tidak baik di masa kecilnya, itu bisa menjadi bekal untuk masa depannya, masa tuanya, masa dewasanya, seperti itu ya Kak. Jadi kan semua jadi pelajaran dan motivasi untuk kita sendiri, untuk merubah keadaan kita sendiri, untuk memotivasi diri kita sendiri, dan untuk melakukan renovasi dalam kehidupan kita sendiri. Kalau kita sudah ada di fase itu, kita bisa belajar bertahap. Intinya seperti itu, jangan pernah melakukan kecurangan apapun itu, dalam keadaan apapun ya Kak. Jangan pernah melakukan kecurangan, karena kecurangan itu akan kembali pada diri kita sendiri, seperti itu. Dan semua orang punya jatah rezekinya masing-masing. Kakak punya rezeki masing, terus anaknya juga punya rezeki masing-masing, saya punya rezeki saya masing-masing, dan semua orang di dunia ini punya rezekinya masing-masing, hanya saja caranya yang berbeda, seperti itu ya. Intinya seperti itu Kak, saranku ya jangan pernah menyurangi apapun keadaan kita ya. Jangan pernah curang dengan orang lain, jangan pernah menyakiti orang lain, dan jangan pernah diri kita menginginkan orang lain itu susah, orang lain itu kehidupannya enggak baik, orang lain itu mereka nggak boleh lebih dari kita. Jangan seperti itu. Dan kalau kita melihat orang lain mungkin tersesat, dia tanya-tanya di jalan, ya udah kasih jawaban yang benar. Misal kakak nggak bisa bantu jawaban yang benar, kakak bisa menanyakan ke orang sebelah ataupun orang lain, seperti itu. Semisal orang itu susah, kasih aja motivasi seperti itu, kasih pengalaman-pengalaman atau wawasan, supaya itu menjadi bekal mereka, menjadi bekal untuk menjalani kehidupan selanjutnya, seperti itu. Setidaknya kita sudah berusaha melakukan kebaikan, walaupun itu sekedar nasihat ataupun wawasan ataupun edukasi, seperti itu. Jadi itu semua nanti akan kembali pada diri kita. Suatu saat kita mengalami hal yang sama pun, kita akan diperlakukan orang lain dengan seperti itu. Jadi sekarang paham ya Kak, rezeki itu bertahap, seperti itu. Dari anak-anak kecil sampai tumbuh dewasa, sampai tua, sampai jadi orang tua, bahkan sampai rezekinya habis, itu berarti rezekinya di dunia sudah habis. Waktunya kembali kepada Tuhan, seperti itu. Intinya Kak, hidup ya seperti itu. Kita mau dari kecil, tumbuh dewasa, tumbuh tua, ataupun bagaimana, itu ya sama saja, seperti itu. Pokoknya apapun yang kita inginkan, kalau kita ingin baik ya tetap aja kita melakukan hal yang baik-baik, seperti itu. Jangan pernah kita melakukan hal yang curang ataupun jahat kayak gitu, karena itu semua itu akan kembali pada diri kita sendiri, seperti itu Kak. Atau ada kakaknya yang bingung Kak, saya nggak punya teman nih, nggak ada saudara, ataupun saya bingung mau nyari pekerjaannya bagaimana, seperti itu. Tapi saya takut di luar bagaimana ya, di luar itu memang keras ya Kak. Ada juga pengalaman dari MLM, terus intinya yang bisnis seperti itu ya Kak, bisnis seperti itu. Jadi ya harus hati-hati, seperti itu. Jangan gampang iming-iming.
Ini saya berbagi wawasan buat kakaknya nanti nih ya, kalau udah lulus sekolah terus mencari kerjaan kayak gitu, biasanya itu ya anak-anak yang masih apa masih baru-baru kayak gitu, belum punya pengalaman, itu gampang banget buat diiming-iming. Jadi jangan pernah mau diiming-iming Kak, biasanya seperti itu, dikasih diajak kumpulan ataupun ya intinya seperti itulah Kak. Kalau kakak nanti diajak sama temannya ataupun diiming-iming dengan hasil yang wah seperti itu, ataupun suruh apa namanya suruh gadai inilah, suruh gadai itulah, suruh jual inilah, jangan mau. Pokoknya dunia luar itu keras, kita harus hati-hati dan menjaga diri kita sendiri. Ya intinya itu tadi, nanti ya kakak itu kalau udah masuk ke dunia luar, dunia kerja ya kak, itu banyak banget dari kakak-kakak yang lain ataupun orang-orang lain yang menawarkan pekerjaan inilah itulah, gajinya besar lah apalah kayak gitu, ataupun keluar negeri lah atau apa kayak gitu, itu banyak banget ya. Jadi kakak harus hati-hati, misal kakak pengen mencari lowongan kerja, nyari yang pasti-pasti aja dulu seperti itu, jangan gampang yang diiming-iming ini itu nanti hasilnya besar, kita bagi modal ataupun kita bagi hasil kayak gitu. Jadi itu harus menjadi hati-hati untuk kakaknya sendiri seperti itu, jangan gampang diiming-iming seperti itu. Biar apa? Biar kita enggak kena tipu seperti itu. Dulu aku pernah nih kak diiming-iming dari marketing MLM, yaitu untuk pembelian ini loh kak, apa namanya apa sih namanya itu, kayak mangkok kecil kayak gitu, itu belinya berapa ya dulu ya, 2 juta atau berapa ya, atau 3 juta kayak gitu. Itu nanti disuruh nyari orang, itulah berapa orang, akhirnya buka cabang. Sebenarnya itu nggak apa-apa kak, cuman kebanyakan itu yang jadi korbannya itu anak-anak yang masih kurang paham dunia seperti itu. Jadinya ya sebenarnya sih nggak tipu menipu, hanya saja itu salahnya itu salahnya itu sudah mengiming-imingi anak-anak kecil yang mereka tidak tahu pekerjaan MLM itu seperti apa, seperti itu. Jadi mereka tuh merasa ditipu seperti itu. Jadi ya intinya kita harus hati-hatilah seperti itu kak. Itu untuk rezeki yang masih ABG, masih memulai mencari rezeki seperti itu. Nanti tumbuh lagi dewasa pasti keinginannya pengen beli ini, pengen beli itu, ya kan kak, seperti itu. Kalau udah dewasa nanti pikirannya udah nikah punya istri, itu punya rezeki masing-masing juga seperti itu. Dan kita mulai lagi di tengah-tengah ya kak, kita belajar setelah kita tumbuh dewasa mencari rezeki sendiri, yaitu kita belajar mengolah kehidupan seperti itu. Jadi kalau kita sudah menikah, kita punya istri ya kan, kita punya istri, punya anak, itu pun nanti menjadi rezeki masing-masing seperti itu, punya rezekinya masing-masing seperti itu. Dan intinya saja seperti ini kak, intinya seperti ini, jika kakak ingin kehidupan yang baik, kakak harus melakukan hal yang baik. Kakak ingin membuka pintu rezeki, itu bagaimana caranya membuka pintu rezeki, yaitu dengan melakukan kebaikan seperti itu. Nanti insya Allah lama-lama pintu rezeki pun akan terbuka seperti itu. Jangan ketika kita menemukan kesusahan, ya mungkin sekarang kita menemukan kesusahan malah kita melakukan kesalahan. Kalau kita sudah menemukan kesusahan terus kemudian kita melakukan kesalahan, ya hidupnya kita akan semakin susah seperti itu. Jadi kita harus belajar membenahi kehidupan kita terlebih dahulu, supaya jalan kehidupan kita menjadi lebih baik terlebih dahulu. Ya ini saranku untuk kakak semua, bukan hanya untuk kakak tapi juga untuk diri saya sendiri, untuk membekali lah, ini pengalaman, bekal edukasi ataupun wawasan, ini benar-benar akan terjadi jika kakak mendengarkan ini, dengarkan saja. Tapi jika itu di luar pikiran kakak, abaikan saja. Intinya begini kak, kalau kakak menginginkan kehidupan yang lebih baik, kakak harus menanam kebaikan-kebaikan terlebih dahulu ya kak. Kalau kita sudah menanam kebaikan-kebaikan itu, insya Allah kebaikan itu pun akan tumbuh mengiringi kita ke dalam kehidupan selanjutnya seperti itu ya kak.
bukan saat ini kita menemukan kesusahan malah kita melakukan kesalahan. Kalau kita menemukan kesusahan, kita melakukan kesalahan, ya hidupnya kita akan semakin susah, Kak. Seperti itu. Jadi kita harus belajar menoto, dandani mana yang perlu ditoto, mana yang perlu didandani, seperti itu. Karena apa? Itu semua akan mempengaruhi kehidupan kita, Kak. Nggak ada yang namanya omong kosong, nggak ada. Itu benar-benar akan terjadi, dan kakak bisa merasakannya, ataupun kakak bisa benar-benar melihat apa sih yang dimaksud itu benar-benar akan terjadi, seperti itu. Kakak boleh percaya atau tidak, rezeki seseorang itu tergantung dari hati kita masing-masing. Kalau kita ingin rezeki kita baik, hati kita harus perbaiki. Kalau kita ingin kehidupan lebih baik, tanaman perbuatan kita harus diperbaiki. Kalau kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik, perilaku kita harus diperbaiki. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan yang baik, maka semuanya harus dirubah menjadi baik. Seperti itu, Kak. Jadi semoga itu bermanfaat untuk kakaknya, untuk saya, dan untuk adik-adik semuanya, menjadikan pengalaman dan wawasan untuk kedepannya itu supaya lebih baik lagi. Dan kalau ada yang menghinamu, ada yang merendahkanmu, ada yang menfitnahmu, abaikan saja. Tetap saja fokus dengan kehidupan kita, dengan harapan dan doa-doa kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena apa, Kak? Orang yang menghinamu, orang yang menfitnahmu, orang yang membencimu adalah orang yang bisa menjadikan kehidupan kakak menjadi lebih baik. Justru fitnahan, bencian orang lain itu akan menjadi tangga buat kita untuk tetap berproses melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tidak perlu mengkhawatirkan apapun yang terjadi di sekeliling kita selama kita tidak melakukan kecurangan, seperti itu. Selama kita tidak melukai orang lain, selama kita tidak merugikan orang lain, dan selama kita tidak dengan sengaja punya niat buruk, karena niat buruk itu pasti akan kembali pada diri kita sendiri. Seperti itu ya, Kak. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kakak bisa kirim pesan ke WhatsApp saya, dan nanti akan kita bahas ke konten selanjutnya. Jadi setiap kali konten kita harus melakukan hal-hal yang positif, supaya apa? Supaya itu menjadi bekal pembangunan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi apa yang kita lakukan satu hari kemarin, hari ini, ataupun nanti ya, Kak, itu akan menjadi kehidupan kita, bukan sekedar omong kosong, tapi benar-benar kita akan memulai proses itu, dan kita akan benar-benar berproses, seperti itu, Kak. Semoga menambah wawasan untuk kakak semua dan bermanfaat untuk saya, untuk kakak-kakak yang lain juga, untuk adik-adik yang lain juga ya. Kembali ke konten ya, kali ini saya ingin mengumumkan untuk kemarin yang dapat voucher dari Angles RBC, yaitu ada 500k untuk 10 akun yang beruntung. Siapa dia? Ini dia. 1. Yang kedua, ini dia. Wah. Dan yang nomor 3 adalah ini dia. Dan nomor 4 adalah ini dia. Dan nomor 5 adalah ini dia.
Dan nomor 6 adalah ini dia. Wah. Dan nomor 7 adalah ini dia. Dan nomor 8 adalah ini dia. Dan nomor 9 adalah ini dia. Dan nomor 10 ada ini dia. Dan untuk kakak yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya. Semoga beruntung di selanjutnya. Jangan lupa ajakin teman-temanmu nongkrong di Angles RBC. Terus jangan lupa juga subscribe di channel RBC. Dan jangan lupa ikutin akun-akun dari RBC. Biar kakak nggak ketinggalan info dari RBC. Saya pikir sudah cukup ya kak, apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi wawasan untuk kakak semua. Dan saya pikir sudah cukup, kurang lebihnya saya minta maaf ya kak. Mungkin ada nanti yang akan kita bahas di konten selanjutnya, juga memberi edukasi buat kakaknya semua. Dan saya pikir cukup. Dan akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel YouTube Rindu Berkawan Yogolo.